137. Ya, Mazmur 137 tadi saya katakan ya, biasa dinyanyikan oleh bangsa ini pada masa-masa mereka mengingat lagi pembuangan ke Babel, dan itu menghasilkan respon syukur ya, bahwa mereka tidak ada lagi dalam situasi itu. Mazmur ini hampir pasti ya, berdasarkan banyak pendapat ahli, itu dikarang tidak lama setelah dikembalikannya bangsa Yehuda ya oleh bangsa Babel ke negerinya, itu tahun 586 sebelum Masehi, sekitar itu. Jadi waktu mereka mengarang Mazmur ini dan menyanyikannya, itu pengalaman pembuangan itu masih sangat segar di ingatan mereka. Ya, mereka beberapa saksi hidup masih ada pada waktu itu, tetapi mereka sedang menyanyikannya bukan lagi ketika mereka di pembuangan, mereka sudah kembali ke negerinya. Begitu ya. Nah, Mazmur ini dikategorikan sebagai Mazmur ratapan ya. Kebanyakan ahli mengatakan demikian. Namun ada juga yang mengatakan pandangan ini tidak melihat Mazmur sebagai sarana ekspresi emosi spontan, yang dalam hal ini emosi kolektif begitu ya. Kalau hanya melihat ratapan saja, bisa juga sebagai satu bentuk syukur. Nah, kenapa sih mereka dibuang ke Babel? Ya, itu sekitar 609 sebelum Masehi. Karena dari generasi ke generasi ya, itu terus-menerus, nggak ada habis-habisnya, itu mereka selalu jatuh dalam penyembahan berhala. Ya, nggak ada habis-habisnya. Itu terus-menerus. Ya. Mulai dari Raja Manasye begitu ya, sampai nanti Zedekia waktu mereka dibuang begitu ya, sampai pembuangan kalau nggak salah yang keempat kali, itu mereka masih tetap saja berulang-ulang menyembah berhala. Ya, tentu kita ingat kenapa bangsa Israel nggak boleh menyembah berhala, teman-teman. Hukum Taurat. Ya, Yang dimaksud berhala itu apa sih? Sesuatu yang kita buat menyerupai apapun lalu kita sembah. Iya. Kenapa mereka nggak boleh membuat patung apa menyerupai apapun untuk disembah? Karena Berhala pada zaman itu adalah patung apa? Patung ya. Iya, maksudnya patung-patung itu sebagai apa bagi bangsa-bangsa kuno waktu itu? Sebagai representasi dewa-dewa. Representasi dewa-dewa mereka, sebagai, kalau bahasa kita, sebagai citra Allahnya mereka, citra ilahnya mereka. Representasi Allahnya mereka. Kenapa bangsa Israel tidak perlu menyerupakan Tuhan dengan patung atau apapun? Karena Kembali lagi ke halaman 1, halaman 2 Alkitab. Karena kita adalah citranya. Karena kita sudah ada gitu loh. Sudah ada citra Allah, tidak perlu dibuat lagi, apalagi di dalam bentuk buatan manusia. Karena Tuhan sudah membuat citranya begitu indah, yaitu kita. Tetapi entah kenapa bangsa ini terus jatuh di dalam dosa penyembahan berhala. Bahkan ketika mereka dikeluarkan dari Mesir saja, mereka juga jatuh di dalam dosa yang sama, begitu. Ini nggak ada habis-habisnya bangsa ini. Kita akan melihat sedikit bagaimana masa-masa kejatuhan bangsa Yehuda khususnya ya, di dalam penyembahan berhala itu nanti akan sampai dipaparkan sedikit oleh JJ ya. Silakan J. Mulai dari Manasye saja kamu jelaskan sedikit sampai nanti bagaimana mereka kemudian lari ke Mesir itu tadi. Silakan J. Kamu ini apa? Hargai apa? Tunjukkan wajahmu. Saya stop dulu di sini.
Halo. Jadi, halo Om Sony. Feedback. Oke, yang ini. Jadi, Oke, sip. oke. Halo Om Sony, Halo, J. Anggot nama Om Kris. Jadi di sini saya mau menjelaskan tentang sejarah, ya menceritakan tentang bagaimana bangsa Yehuda dibuang. Jadi setelah Raja Hizkia meninggal itu kan digantikan sama anaknya Manasye. Nah, anaknya Manasye ini berbeda dengan bapaknya si Hizkia. Jadi si Manasye ini kembali melanjutkan perbuatan ini raja-rajanya yang terdahulu, yaitu menyembah berhala. Itu ada di 2 Raja-Raja pasal ada di 2 Raja-Raja pasal 21 dari 1 sampai 26. Khususnya di ayat yang kedua. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Ia mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan yang telah dimusnahkan oleh Hizkia ayahnya. Ia membangun mesbah-mesbah untuk Baal, membuat patung Asyera seperti yang dilakukan Ahab, Raja Israel, dan sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepadanya. Nah, Itu berapa lama dia lakukan? Dia lakukan selama 52 tahun. Iya, seumur hidupnya. Tapi dalam 2 Tawarik ada catatan yang mengatakan kalau ia sempat bertobat. Ia bertobat setelah dibuang ke Babel. Itu di 2 Tawarik. Nah, setelah itu anaknya si Amon memerintah selama 2 tahun. Itu lebih parah daripada bapaknya. Jadi dia lebih hebat lagi menyembah berhala. Sampai akhirnya setelah Raja Yosia diangkat menjadi Raja Yehuda, itu kitab Taurat kembali ditemukan dan akhirnya Raja Yosia mengadakan reformasi besar-besaran. Jadi semua hukum, semua peribadatan kembali kepada Tuhan. Raja Yosia membacakan kitab Taurat yang baru ditemukan itu dan akhirnya mengikat perjanjian dengan Allah. Artinya sekian lama Taurat itu nggak ada lagi sampai ditemukan Yosia. Iya. Nah, kamu ceritakan gitu. Nah, jadi Taurat itu ditemukan di dalam bait Allah ketika para imam memperbaiki bait Allah. Nah, itu diduga adalah Taurat yang merujuk kepada kitab Ulangan. Setelah itu Raja Yosia membacakannya kepada umat dan akhirnya mengikat perjanjian dengan Allah. Nah, tapi setelah Raja Yosia meninggal karena terbunuh dalam pertempuran di Megiddo, itu Pangeran Yoahas itu diangkat menjadi Raja Yehuda. Raja Yoahas. Terus, ternyata apa yang dilakukan Yoahas itu berbeda dengan apa yang dilakukan Yosia. Dia kembali melakukan apa yang sama dengan raja-raja yang terdahulu, yaitu menyembah berhala. Yaitu di 2 Raja-Raja pasal 23 ayat 32. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan oleh nenek moyangnya. Nah, sampai akhirnya terjadilah pembuangan pertama dan Raja Yoahas dibuang ke Babel. Setelah itu, Raja Yoyakim, saudaranya diangkat menjadi raja, menggantikan saudaranya Yoahas, saudaranya yang lebih tua. Nah, Raja Yoyakim juga sama seperti saudaranya, tetap menyembah berhala. Walaupun ditegur oleh Nabi Yeremia, dia tetap tidak mau merendahkan diri, tetap menyembah berhala. Dan Raja Yoyakim memutuskan untuk memberontak terhadap Raja Babel, tidak lagi membayar upeti. Atau lebih tepatnya ketika disuruh untuk membayar upeti, Raja Yoyakim menahan upetinya. Jadi itu sama aja dengan pemberontakan. Tapi ketika Raja Nebukadnezar menyerang Yerusalem, Raja Yoyakim udah meninggal duluan. Jadi anaknya yang Yoyakim ini yang dibuang.
Makanya cuma merintah selama 1 tahun. Nah, itu adalah pembuangan kedua. Nah, Raja Nebukadnezar yang telah menawan Yoyakin akhirnya mengangkat pamannya menjadi raja menggantikan Yoyakin, yaitu Zedekia. Ternyata Zedekia juga memberontak. Akhirnya terjadilah pembuangan ketiga. Raja Nebukadnezar menyerang Yerusalem, menawan Zedekia, membunuh anak-anaknya, setelah itu membakar seluruh Yerusalem dan menghancurkan bait Allahnya, sampai tabut perjanjian itu sampai hancur, sampai hilang. Nah, setelah pembuangan ketiga itu banyak sekali warga-warga ini, orang-orang Yehuda, diangkut ke Babel. Itu terjadi sekitar tahun 586 sebelum Masehi. Nah, setelah itu, sisanya orang-orang miskin yang ditinggal sama Raja Nebukadnezar itu, diangkatlah Gedalia menjadi gubernur. Ternyata gubernurnya juga dibunuh. Gubernurnya dibunuh sama orang istana. Nah, ketika Raja Gedalia dibunuh, seluruh rakyat panik. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk lari ke Mesir kan. Tapi sama Yeremia itu ditentang. Yeremia bilang kalau misalnya mereka tidak usah lari ke Mesir, mereka bertahan di Babel, mereka bertahan di Yerusalem sampai Nebukadnezar datang. Karena kalau misalnya mereka bertahan, mereka tidak akan ditaklukkan dan dibuang. Tapi orang-orang yang ngotot lari ke Mesir itu tetap mau lari ke Mesir, dan mereka bahkan memaksa Yeremia untuk lari ke sana juga. Akhirnya apa? Nebukadnezar menaklukkan Mesir dan mereka dibuang. Itulah pembuangan keempat. Ya, thank you J. Oke, di mute lagi. Ya, jadi kita lihat teman-teman berseri ya. Berseri bandelnya bangsa Yehuda. Ya, nggak ada habis-habisnya. Sampai akhirnya Tuhan seakan-akan kayak mencabut sampai ke akar-akarnya bangsa ini. Ya, saya balik lagi untuk share screen lagi. Nah, kita masuk ke teks kita, teman-teman. Kita masuk ke teks kita. Ya, tadi dikatakan di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk. Ya, kita meratap ketika kita mengingat Sion. Ini menarik ini. Jadi dari masa depan mengingat masa lalu yang sedang melihat ke Sion. Wow, ini lintas waktu ya. Lintas waktu, gitu, keren banget. Lalu mereka mengatakan kita sampai menggantungkan alat-alat musik kita, harpa kita di pohon willow. Itu biasanya kalau di sana itu di tepi-tepi sungai ya. Jadi pohonnya yang rimbun daunnya sampai ke bawah begitu. Dikatakan di sini pohon apa tadi ya, dedadu nangis atau apa. Nanti coba teman-teman bisa browsing begitu ya. Dan mereka menyembunyikan harpanya itu di antara pohon-pohon itu. Ya. Tetapi orang-orang yang menangkap mereka ya, yang menaklukkan mereka itu justru meminta mereka untuk menyanyikan sebuah lagu. Ya, dan itu lagu sukacita. Lagu sukacita. Bayangin, mereka sedang disiksa, mereka sedang bersedih, mereka sedang meratap, tetapi mereka dipaksa untuk menyanyikan lagu sukacita, yaitu lagu tentang Sion. Padahal mereka sudah tahu Sion sudah hancur. Sion sudah jadi puing. Yerusalem sudah jadi asap. Sudah jadi debu. Ya. Bait Allah sudah hancur. Ini menyakitkan, teman-teman. Saya nggak bisa membayangkan itu dinyanyikan seperti bentuk disko-disko tadi. Saya nggak bisa membayangkan itu. Bagaimana mereka bisa menyanyikannya di negeri asing? Mereka hanya bisa menyanyikan itu di sana. Di rumah Tuhan. Di sanalah ada sukacita. Di sanalah ada tentram, di sanalah ada damai sejahtera. Di sini mereka tersiksa, mereka menderita, mereka lagi terbuang. Gitu.
Dan mereka mengalami itu karena dosa-dosanya. Karena penyembahan berhala yang mereka lakukan. Bagaimana pada saat yang sama mereka sedang dihukum karena menyembah berhala, mereka disuruh memuji Tuhan. Ini satu kepalsuan sebenarnya. Dan mereka udah nggak sanggup lagi untuk melakukan itu. Bagaimana kita bisa menyanyikan lagu Tuhan di tanah asing? Di tempat kita sedang dihukum dan dibuang karena kita memberontak kepada Tuhan. Ini kan sebenarnya seakan-akan kayak menghunjam ulu hatinya lalu mengorek-ngorek sampai membongkar isi perutnya. Ini hukuman yang sangat-sangat menyakitkan buat mereka. Tapi Tuhan pakai bangsa ini menghukum mereka, bangsa yang sebenarnya jauh lebih jahat daripada dosa-dosa mereka. Ini menyedihkan. Bagaimana representasi Allah yang gagal menjadi citra Allahnya, tapi malah membuat buatan tangannya sebagai pengganti Tuhannya, lalu kemudian dihukum, dibuang ke negeri asing, jauh dari tanah perjanjian. Lalu pada saat yang sama, di sana disuruh menaikkan pujian buat Tuhan. Itu hukuman double-double sih. Itu hukuman fisik iya, hukuman psikologis juga iya. Hukuman psikis juga iya. Dan di tanah asing itu mereka bilang apa? Aku nggak seharusnya menyanyikan pujian itu di sini karena aku berdosa, aku salah. Dan bukan di sini aku bisa memuji Tuhanku. Lalu dia katakan, jika aku melupakan engkau, oh Yerusalem. Yerusalem itu adalah gambaran kota Allah, gambaran simbol kehadiran Allah. Ya, dia katakan, jika aku melupakan engkau, oh Yerusalem, biarlah tanganku, tangan kananku, melupakan skillnya, melupakan kemampuannya. Ini terkait lagi dengan mereka disuruh bernyanyi. Kemungkinan ini adalah orang-orang yang tadinya menyembah di Bait Suci. Lalu kemudian disuruh bernyanyi. Lalu dia bilang, jika aku melupakan engkau, tidak mengingat engkau, Yerusalem, biarlah lidahku itu terkunci, nyangkut di langit-langit mulutku. Sampai aku nggak bisa bernyanyi lagi, kasarannya begitu. Kalau sampai aku tidak menjadikan Yerusalem itu puncak sukacitaku. Jadi seakan-akan mereka itu diajak, ya sambil dihina, sambil direndahkan, sambil ditanya di mana Tuhanmu, ya sambil ditunjukkan bahwa Yerusalem sudah hancur. Mereka disuruh menggeserkan sukacitanya dengan sukacita yang palsu di tempat di mana mereka sedang dihukum, dibuang Tuhan. Di tempat di mana mereka sedang terpisah dari Tuhan, mereka disuruh untuk memuji. Ini pujian yang palsu sih sebenarnya. Maka di sana dikatakan, kalau aku nggak mengingat engkau Yerusalem, kalau aku nggak mengingat engkau, biarlah lidahku tersangkut di langit-langitku. Jika aku tidak menyukai, tidak menginginkan Yerusalem lebih menjadi puncak atau di atas dari sukacita utamaku, lebih daripada apapun yang membuat aku sukacita. Nah, ungkapan ini ya baru bisa muncul ketika orang sudah tahu bagaimana dia dibuang oleh Tuhan. Bagaimana dia dihukum oleh karena dosa-dosanya yang tadi tidak bisa menjadi citra Allah. Aku akan kehilangan kemampuanku,
Bahkan aku tidak sanggup memuji lagi. Dan puncak sukacitaku bukan lagi apa yang aku dapatkan di tempat yang baru ini, karena itu jauh dari Tuhanku. Dan pada saat yang sama ayat 7, ya, dia mengatakan, "Oh Tuhan, ingatlah anak-anak Edom ketika Yerusalem dihancurkan." Yang mengatakan, runtuhkanlah, runtuhkanlah sampai ke dasar-dasarnya, sampai ke pondasinya, runtuhkanlah, runtuhkanlah. Hai engkau putri Babel yang telah menghancurkan, ya, yang telah menindas mereka, yang menghancurkan mereka. Dia katakan, kalau ada orang yang menghancurkanmu, yang membalaskan kepadamu, diberkatilah orang itu. Sampai segitunya. Diberkatilah orang yang membalaskan apa yang telah engkau lakukan kepada kami. Dan diberkatilah orang yang membantingkan anak-anakmu ke batu. Kenapa? Karena itu yang mereka lakukan kepada bangsa Israel pada waktu itu. Jadi anaknya masih kecil, masih bayi, kakinya diangkat, lalu kepalanya dihantamkan ke batu sampai otaknya hancur. Itulah kejahatan yang dilakukan oleh Babel. Teman-teman, saya juga nggak sengaja sih menemukan, maksudnya belakangan merenungkan ini dengan sangat-sangat serius itu gara-gara Jojo. Memang jam pembacaan Alkitab pas lagi di sini. Dan saya tahu, ya ini mereka tuliskan bukan ketika mereka di pembuangan, tetapi setelah itu semua selesai. Lalu mereka melihat ke belakang dengan satu rasa syukur, ya, dan melihat bagaimana memang pada akhirnya Babel dihancurkan oleh Raja Koresi. Ditaklukkan, dan itulah jalan mereka kemudian untuk bisa kembali ke Yerusalem. Itulah jalan untuk mereka kembali ke negerinya, ke tanah perjanjian. Artinya Tuhan mulai kembali menunjukkan wajahnya kepada bangsa ini. Tuhan mulai kembali menyatakan belas kasihannya kepada citranya ini. Yang sudah pernah generasi ke generasi itu betul-betul jauh dari Tuhan. Tetapi pada akhirnya Tuhan menyatakan kemurahannya kepada citranya ini. Lalu mereka kemudian menuliskan kembali apa yang pernah mereka alami. Dan kadang-kadang memang harus mengalami seperti ini dulu supaya dosa itu jangan terulang lagi. Anakku JJ ini dulu pernah suka sekali permen. Ya. Tapi akhirnya dia kena sariawan. Dan setelah dia sariawan, dia berhenti makan permen. Sampai sekarang susah sekali disuruh, kalau dikasih permen susah dia nggak mau. Karena pernah mengalami sakitnya makan permen. Sempat trauma makan udang karena dulu pernah gatal-gatal badannya. Tapi dulu ya, sebelum dia tahu yang seperti itu, susah stopnya. Nah, bangsa Israel ya, khususnya Yehuda, itu bebalnya minta ampun, teman-teman. Bolak-balik nyembah berhala, padahal dia citra Allah. Bolak-balik terus menerus. Akhirnya Tuhan, ya udah sekalian aja kamu dibawa ke negeri yang memang nyembah berhala. Puaskan dirimu nyembah berhala di sana. Puaskan dirimu untuk hidup bagi berhala, hidup bagi duniamu, hidup bagi perutmu. Nggak jelas apa tujuanmu, nggak bisa melihat siapa Tuhanmu. Puaskan di sana. Dan setelah mereka di sana, di tepi sungai Babel mereka melihat, aduh betapa aku jauh dari Tuhan.
Betapa aku kehilangan sukacitaku di sini. Betapa sedih hidupku. Waktu aku jauh dan melihat bagaimana tempat Allahku dihancurkan. Dan setelah Raja Persia, Raja Koresi, Cyrus the Great, ya, mengembalikan mereka ke Kanaan. Sejak saat itu nggak ada penyembahan berhala lagi, teman-teman. Kadang-kadang harus ngalamin benar-benar kayak apa, ya. Nih silakan makan nih berhala. Di situ mereka akhirnya tahu mereka hidup bukan untuk berhala. Mereka hidup bukan untuk dirinya, tetapi mereka hidup bagi Tuhannya. Dan Mazmur ini selalu dinyanyikan pada tanggal 9 Aviv sampai sekarang. Masuk ke pertanyaan kita, teman-teman. Apa sih artinya citra Allah? Apa sih artinya citra Allah? Apa sih artinya aku adalah citra Allah? Saya berharap kita nggak ngelihat dari perspektif, oh kita diciptakan begitu mulia, begitu ya. Kita diciptakan begitu indah, biji mata Allah, itu benar, tetapi jangan hanya lihat dari sisi situ saja. Ya. Jangan kita itu membangun sisi teologi narsis, teman-teman. Oh, orang Kristen, puji Tuhan, keselamatan tidak hilang, umat pilihan Tuhan, bangsa Israel umat pilihan Tuhan. Itu membuat kita itu jadi sombong rohani, narsis. Walaupun itu memang benar. Tapi masalahnya itu masih setengah benar kalau kita cuma tahu citra Allah itu. Tapi kita tahu citra Allah itu kita adalah representasi Allah. Wakil Allah di tengah-tengah dunia ini. Membawa mandatnya Allah. Kita adalah orang-orang yang Tuhan utus untuk menegakkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia. Itulah citra Allah. Ada kepentingan Allah di sana. Dan kalau dia pakai kita, itu privilege. Itu anugerah yang begitu besar. Tadinya kita siapa? Kita sampah. Kita penyembah berhala, hidup bagi berhala. Tapi kemudian dia berikan kemurahannya, mengembalikan kita ke tanah perjanjian itu, mengembalikan citra Allah itu melalui penebusan Kristus. Lalu kita masih pikir lagi mau hidup buat diri sendiri, itu aneh sebenarnya. Kenapa sih Tuhan begitu ngotot mengembalikan kita menjadi citranya? Karena memang sejarah ini bukan tentang hidup kita ini saja, teman-teman. Sejarah ini bicara tentang menegakkan kembali kerajaan Allah. Dan kita adalah satu titik di dalam sejarah itu. Kita lihat bagaimana Tuhan memakai nabi demi nabi, hakim demi hakim, sampai kemudian Kristus, lalu murid-muridnya, lalu gereja. Itu untuk menegakkan kembali kerajaannya di bumi seperti di sorga. Dan kali ini dia melibatkan kita. Karena memang ini kepentingannya, dan itu yang membuat hidup kita berarti, bermakna. Ini bukan tentang kita, ini tentang dia. Ini tentang kerajaannya di bumi seperti di sorga. Dan pada saat yang sama ketika dia pakai kita, dia pelihara kita, dia lengkapi, dia cukupkan kita, dan dia berikan makna dalam hidup kita. Wong kita tiap hari kamu hitung sendiri berapa banyak orang mati. Dan nggak peduli dia punya apa itu, mati. Kalau kata Tuhan mati ya mati, nggak bisa bawa apa-apa. Kalian sudah melihat di depan matamu, saya sudah melihat di depan mataku. Nggak bisa diperpanjang, nggak bisa digantikan dengan pilihan hidup yang baik-baik saja, nggak ada.
Tapi toh Tuhan mau pakai kita. Tuhan mau kita itu bahagia. Bisa dipakai Tuhan di dalam sejarah hidup kita yang pendek untuk memberikan warna yang signifikan bagi sejarahnya yang panjang. His story, not our story. Maka pertanyaannya, untuk apa semua yang kita jalani dan kita kerjakan? Apakah itu jadi pusat hidup kita? Sedih sekali kalau itu jadi pusat hidupmu, teman-teman. Besok juga itu akan hilang kok. Gak ada yang kekal di sana, tetapi itu akan menjadi sesuatu yang indah ketika dengan apa yang kita jalani dan kerjakan itu menjadi cara kita menegakkan kerajaan Allah. Menyatakan kemuliaan Allah. Dia pakai kita di dalam pekerjaan kita, dia pakai kita di dalam keluarga kita, dia pakai kita di dalam kuliah kita, di dalam apapun dia pakai kita. Itu kebahagiaan yang nggak terkira, teman-teman. Lebih daripada apa yang kau sanggup nilai. Apa yang kau pikir bisa memberikan kamu bahagia? Triliunan, nggak ada itu. Saya sudah tahu ketua yayasan kami punya aset begitu banyak itu. Dia nggak merasa bahagia dengan semua itu kok. Apa harus kita seperti dia dulu begitu? Baru kita percaya. Dia tinggalkan itu semua untuk bisa bahagia bagi Tuhan. Dipakai Tuhan. Kita ngomongin citra Allah itu cuma jadi slogan waktu kita nggak tahu, nggak mendasarkan hidup kita itu dengan kesadaran kita itu memang alatnya Tuhan sudah. Kita dipakai Tuhan. Dan semua yang ada pada kita itu untuk Tuhan pakai. Dan untuk itulah semua yang kita kerjakan. Kalau 3 ayat 23, kita bisa ngomong bahwa semua yang kita lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Tapi faktanya kadang-kadang kita nggak gitu juga. Ini saya tidak sedang menghakimi, ini refleksi teman-teman. Sengaja ini 1 minggu saya kasih sama kita sama-sama. Karena saya melihat ini adalah masalah pilihan. Pilihan kita mau berjalan dengan peta yang jelas atau kita mau berputar-putar 40 tahun di padang gurun. Baru nanti setelah tua kita ngerti dan menyesal. Entah kenapa hidup kita itu kita habiskan cuma untuk ya begitu-begitu terus. Oke lah, kalau gitu sebagai wakil Allah Tuhan mau apa dari kita? Nah, Yesus sendiri udah ngomong nih, kalau di dalam Kejadian pasal 1 udah jelas, beranak cuculah, bertambah banyaklah, penuhilah bumi, taklukkanlah itu. Itu tugas dari Tuhan. Tapi Yesus menegaskan lagi dengan bahasa yang berbeda. Tapi maknanya sama. Dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka, ajarlah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan aku akan menyertai engkau sampai kesudahannya, sampai akhir zaman. Duplikasi citra Allah. Kalau kita nggak tahu apa itu citra Allah, atau kita tahu, tapi cuma sisi narsisnya saja, kita lupa tanggung jawab hidup kita, panggilan kita adalah untuk mewakili kepentingan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Habislah kita putar-putar 40 tahun nanti di jalan di hidup kita ini. Mending kalau kita sampai hidup 40 tahun. Kita pikir kita bisa merasa bahagia dengan seperti itu. Nggak ada bahagianya, percaya teman-teman. Tuhan mau kita bahagia kok. Tuhan mau hidup kita itu bermakna, karena kita jadi wakilnya Dia. Membawa kepentingannya Dia. Menegakkan kerajaan Allah. Menggandakan citra Allah ini. Diri kita ini dibanyakin. Semakin banyak orang menjadi citra Allah itu semakin memuliakan Tuhan. Bukan nanti akhirnya kita itu meresponnya ya seperti tadi. Di tepi sungai Babel, di sanalah kami meratap menangis, menyesali dosa-dosa kami. Ketika kami disuruh memuji Tuhan, padahal bait Allah sudah dihancurkan. Respon kita mungkin tadi seperti Bonnie M itu, joget-joget kita nyanyi itu.
Sama seperti orang-orang sekarang ketika udah dihapuskan dosanya oleh Kristus, dikasih kesempatan kedua untuk hidup sebagai citra Allah. Salah arah. Nggak tahu hidupnya buat apa. Hidupnya buat kemegahan diri, hidupnya buat kemegahan gereja, hidupnya buat kemegahan apa nggak tahu. Semua bicara bukan Allah lagi, tapi bicara tentang dirinya, bicara tentang gerejanya, bicara tentang semua. Hidupnya terkotak-kotak lagi. Teman-teman, kita hidup di zaman akhir, teman-teman. Bahkan di mendekati akhir zaman ini. Kita mau dipakai Tuhan enggak? Hidup bukan urusan perut dan bawa perut. Bukan itu saja. Kalau kamu mau bahagia, kita mau bahagia, ayo. Kita ingat kita citra Allah. Apapun yang Tuhan percayakan sekarang, itu adalah jalan Tuhan. Kita dengan serius tetap mengutamakan Tuhan di dalam semuanya itu. Bagaimana supaya di dalam apa yang aku lakukan ini, atau di dalam apa yang aku usahakan ini, aku mengenal siapa Tuhanku dan aku tahu bagaimana aku menjalani hidup ini seturut dengan apa yang Tuhan mau, tetap mengutamakan Tuhan, dan bisa menjadi berkat bagi siapapun. Menjadi berkat nggak selalu itu bicara uang, teman-teman. Nggak selalu bicara tentang uang. Kita nggak ada uang aja masih bisa kok menjadi berkat buat orang. Tapi kalau di dalam hal yang bukan uang saja kita nggak bisa jadi berkat buat orang lain. Jangan harap Tuhan mempercayakan uang sama kita. Karena itu akan jadi berhala kita lagi. Dalam hal hati kita, perhatian kita, doa kita, waktu kita nggak bisa memberikannya. Lah berarti kita bukan citra Allah. Nggak tahu kita citra siapa. Teman-teman, ini pergumulan ini sebelum saya sampaikan ke teman-teman, ini udah menampar saya bolak-balik. Ini udah menampar saya bolak-balik. Apakah saya harus sampai ke tepi sungai Babel dulu untuk bisa mengerti ini? Apakah saya harus kehilangan kemampuan tangan kanan saya ini? Saya baru bisa mengerti untuk apa saya hidup? Apakah Tuhan harus mengambil dulu suara saya ini, nggak bisa ngomong? Lidah saya terkunci di langit-langit, baru saya bisa mengerti untuk apa saya hidup? Apakah harus seperti itu dulu? Setelah Tuhan lepaskan dari captivity, dari pembuangan, itu pun karena dosa kita, lalu dikasih kemurahannya, diberikan hidup yang bermakna melalui penebusan Kristus Yesus, dikembalikan menjadi citra Allah, lalu diberikan tujuan hidup yang baru. Saya masih balik lagi menyembah berhala di dunia ini. Udah dah. Siap-siap aja, itu tangan itu Tuhan ambil, mulut itu Tuhan ambil. Mau jadi apa lagi? Lain cerita orang yang belum pernah mendengarkan kabar keselamatan, yang belum pernah Tuhan kasih anugerah seperti kita. Tuhan kasih anugerah kepada kita ini karena Dia mau pakai kita itu jadi alatnya, teman-teman. Itu yang membuat hidup kita berarti, bukan dunia ini lagi. Mari teman-teman, hari ini kita belajar. Apa sih artinya citra Allah? Apakah aku puas hanya menjadi serupa segambar dengan Tuhan di dalam arti aku mulia? Udah kuhancurkan kok kemarin-kemarin. Apakah aku sibuk narsis karena aku berharga di matanya sampai anak tunggalnya diberikan untuk menebus dosaku? Lalu kalau bisa anaknya itu tak salibkan lagi kedua kali, ketiga kali begitu. Itu artinya citra Allah, narsis sekali. Dan narsisme itu juga yang membuat malaikat jatuh toh. Tapi apa kepentingan Tuhan? Apa yang Tuhan mau melalui hidupku? Tuhan mau apa? Supaya aku bisa menyampaikan berita sukacitanya kepada orang-orang yang matanya buta, telinganya itu tidak bisa mendengar.
jauh dari kebenaran Tuhan. Bagaimana aku bisa menyampaikan kepada mereka? Itulah citra Allah, teman-teman. Bagaimana orang-orang yang krisis akan kasih Tuhan itu boleh merasakan kasih Tuhan melalui hidupku. Itulah citra Allah. Itu citra Allah, teman-teman. Saya nggak mau membuai teman-teman hanya mengerti sebagian saja. Kita terjebak di teologi narsis, enggak. Itu banyak sekali gereja-gereja udah begitu. Dan saya juga tidak menuntut teman-teman akhirnya terjebak pada legalistik, menjadi sombong rohani, seakan-akan kita itu menjadi sangat lebih hebat daripada orang lain. Enggak, teman-teman. Kita ini brengsek kok. Kita dari pembuangan, kita dari tepi sungai Babel, kita diselamatkan oleh Tuhan. Dan diberikan waktu untuk duduk, berefleksi dengan apa yang sudah pernah kita alami. Dan apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Dan Tuhan mau, jangan kita lupakan Yerusalem. Jangan kita biarkan ada satupun yang menjadi puncak sukacita kita selain Dia. Itulah citra Allah. Dan itu sebabnya Tuhan ngotot. Ngotot-ngototnya mengembalikan kita itu menjadi citranya. Masing-masing kita punya kisah. Kita nggak usah harus bingung kayak apa mencari contohnya lagi. Masing-masing kita udah punya kisah kok. Kayak apa dulu nggak pantasnya kita, tapi Tuhan sudah pilih kita sebelum dunia dijadikan bahkan. Mari teman-teman, sekali lagi. Kita tidak sedang di tepi sungai Babel. Kita sudah kembali ke Kanaan. Kita sudah kembali ke negeri kita. Lalu kita disuruh untuk mengingat itu supaya kita nggak balik lagi kepada dosa-dosa sebelumnya. Kita menjadikan ada yang lebih penting dari Tuhan. Jangan. Bahkan hidup kita ini pun nggak lebih penting dari Tuhan. Mari teman-teman, kita belajar untuk intimate dengan Tuhan, menikmati Tuhan, mencari tujuan Tuhan dalam hidup kita. Itu yang membuat kita bisa bahagia. Nggak ada yang lain. Dan semua yang Tuhan percayakan untuk kita jalani, kita kerjakan apapun itu semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Apa itu untuk kemuliaan Tuhan? Kadang-kadang orang pikir kemuliaan Tuhan itu apa sih? Nggak clear. Di dalam semuanya itu orang-orang bisa melihat Tuhan itu nyata, teman-teman. Ih, gila ya. Chris walaupun hidupnya susah, tapi dia betul-betul penuh kasih ya, dia penuh tanggung jawab ya, dia betul-betul beriman ya, dia betul-betul yakini Tuhannya melakukan segalanya ya. Itulah memuliakan Tuhan. Bagaimana Tuhan itu boleh terasa nyata bagi orang. Di dalam kehadiran kita, lawatan Tuhan itu dirasakan orang. Itulah yang Tuhan mau dari hidup kita. Itulah yang memuliakan Tuhan. Bagaimana kerajaannya itu bisa dilihat orang nyata melalui hidupmu, hidupku. Itulah memuliakan Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan mau kita itu melakukan duplikasi citra Allah. Tapi bagaimana kalau kita sendiri nggak pernah belajar untuk menjadi citra Allah? Kita harus belajar dengan serius mendisiplin diri. Aku mau betul-betul melakukan menjadi citra Allah. Tuhan tolong aku. Tuhan berikan aku anugerah-Mu sekali lagi. Jangan kelemahanku menguasai aku. Tuhan kuatkan aku agar aku betul-betul bisa menjadi citra-Mu dengan segala keterbatasanku ini. Supaya orang lain juga bisa melihat dan merasakan diberkati. Dan tolong aku bisa mengajarkan mereka firman-Mu. Ya gimana kalau mau ngajar mereka kalau kita nggak baca firman Tuhan, teman-teman? Kita baca, kita renungkan, kita refleksikan, kita hadirkan firman itu melalui hidup kita kepada orang lain. Bagaimana
Melalui kita orang bisa melihat Kristus. Karena Kristus citra Allah yang sempurna. Dialah cetakannya kita. Bagaimana melalui hidup kita ini orang bisa melihat Kristus? Berarti harusnya apa yang kita lakukan nggak beda dari yang Kristus lakukan. Udah gitu aja. Nggak harus neko-neko gimana-gimana. Mari teman-teman, dengan cara itu kita bisa memuridkan orang. Kita memuridkan orang juga bukan karena kita guru, enggak. Tapi kita menolong orang lain untuk bisa menjadi murid seperti kita. Kita murid, semua kita murid. Guru kita cuma satu. Tapi kita nolong orang lain supaya bisa belajar kayak kita menjadi murid lagi. Jangan kita menghalangi orang untuk datang. Jangan kita karena sikap kita orang nggak mau bergabung, nggak mau belajar. Bayangin betapa sedikitnya kita ini teman-teman. Tetapi dari yang sedikit ini juga sama seperti itu Kristus memulai. Dan itu akhirnya menjadi cikal bakal gereja. Sampai 90% dari seluruh dunia ini sudah pernah mendengar tentang Kristus. Dari sedikit. Dari 12 orang. Kita ada 16 orang. Masih lebih banyak kita. Tapi apakah ini menjadi sejarahnya Tuhan nanti nggak tahu. Itu tergantung apakah kita mau menjadikan Matius 28, 19, 20 ini menjadi panggilan hidup kita lebih dari apapun. Menjadi puncak sukacita kita lebih dari apapun. Kalau kita masih lebih sukacita dengan kesibukan kita, dengan waktu kita, dengan semua itu, ya udah nggak tahu lah. Kita akan berputar-putar 40 tahun. Itu pun kalau kita dikasih waktu 40 tahun di dunia ini. Tapi mari kita melihat ini sebagai sesuatu yang serius. Apapun yang sedang kukerjakan ya Tuhan. Sayang sekali tidak ada itu teman-teman yang bekerja. Kalau mereka di sini, mereka biar dengar baik-baik. Itu Tuhan kasih untuk mereka bisa jadikan itu panggung kemuliaan Tuhan. Jangan sampai Tuhan rampas itu nanti. Berat sekali. Tuhan, kita itu kadang-kadang nggak ngeri ketika Tuhan kasih kita berkat, pekerjaan kah, ini kah, itu kah. Kok kita nggak ada rasa ngerinya di sana? Artinya Tuhan percayakan ini samaku, apakah Tuhan bisa terlihat di sini atau enggak? Karena semua yang Tuhan percayakan sama kita harusnya menjadi panggung kemuliaan Tuhan. Tadi udah dikatakan, kalau aku melupakan Yerusalem, kalau aku menginginkan hal yang lain menjadi puncak sukacitaku, biarlah tangan kananku ini kehilangan kemampuannya. Aku nggak bisa lagi melakukan apapun dalam hidupku. Biarlah mulutku ini tercekat, aku nggak bisa mengucapkan apa-apa lagi. Itu semua dari Tuhan. Saya rindu teman-teman, ya, baik kita yang hadir di sini maupun yang tidak hadir. Kita udah di waktu-waktu akhir, Tuhan memakai kita, ya. Kita udah di zaman yang semakin bengkok. Kita ada bukan untuk menghakimi dunia, Tuhan tetap menjadi hakim, tapi Tuhan mau kita menjadi sama seperti Kristus. Udah jelas kok. Dia yang menjadi cetakan kita, kita hasilnya, maka kita harusnya menghasilkan yang sama seperti dia. Bisa jatuh, bisa, tapi bukan itu kesukaanmu. Bisa lupa, bisa, tetapi bukan itu menjadi kebahagiaanmu, bukan. Citra Allah akan selalu haus untuk mencerminkan siapa Allahnya. Dia akan terus-menerus tertarik lagi, kembali lagi untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan.
Sudah berapa lama? Sudah berapa jauh kita dari Tuhan selama ini? Mari kita hati-hati. Apakah kita sedang berjalan-jalan di padang gurun? Apa yang kau temukan di sana? Itu kebahagiaanmu. Mari teman-teman, gak ada kebahagiaan apapun di sana. Kebahagiaanmu adalah ketika apa yang Tuhan percayakan itu bisa menjadi panggung kemuliaan Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini bisa terus kita renungkan. Nggak berhenti pada hari ini. Refleksi diri teman-teman. Mari kita sebagai komunitas, ya kita bergandengan tangan. Ini saya pun melakukan ini, ya supaya nggak perlu Tuhan yang harus lakukan itu. Karena kalau Tuhan yang melakukan itu, kita balik lagi ke tepi sungai Babel kita. Itu berat sekali teman-teman. Ketika berkat-berkatnya, apapun yang dia percayakan, harusnya itu menjadi panggung di mana kemuliaannya boleh nyata, tapi kemuliaan kita yang ada di sana. Tapi berhala kita yang ada di sana. Sampai waktu kita buat Tuhan nggak ada. Maka kita nggak sedang merefleksi, melihat ke belakang dengan penuh syukur bahwa kita tidak ada lagi di captivity itu. Bahwa kita sedang ada di tanah perjanjian. Tetapi kalau bukan Tuhan yang menjadi puncak sukacitamu teman-teman, apapun yang ada di situ, engkau sedang ada di captivity saat ini. Engkau sebenarnya sedang ada di tepi-tepi sungai Babel. Dan bangsa itu berkata, ayo nyanyikan pujian bagi kami, ayo engkau sukacita di sini. Sumber sukacitamu bukan Yerusalem, itu sudah hancur. Sukacitamu di sini. Tipis kan teman-teman? Realitanya sama. Itu tetap pekerjaan kita, itu tetap harta kita, itu tetap keluarga kita, itu tetap kebanggaan kita. Itu tetap apapun, tetapi tipis banget. Entah kita sedang ada di tanah perjanjian baru, sedang melihat kepada masa lalu kita dan kita bersyukur kita tidak ada di sana, atau kita sedang di tepi sungai Babel pada saat itu. Karena kita masih menyembah berhala. Itu pilihan kita. Itu pilihan teman-teman. Terserah kau mau menikmati hidup dengan bahagia yang kau coba ciptakan sendiri dan akhirnya berputar-putar 40 tahun, atau bahagia yang Tuhan desain buatmu. Kiranya ini menguatkan kita, memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, shalom. Terima kasih Pak Toga.